Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan bahasan kita seri kelima kalau tidak salah. Hari ini seri kelima, akankah orang mati berjalan? Sekali lagi saya bilang sama saudara, kita sering pusing sama masalah-masalah dunia, tapi kita gak pernah pusing dengan penempatan diri kita di hadapan Allah. Itu yang bahaya. Kita terlalu concern dengan dunia ini sampai kita lupa ada Allah yang sangat mengasihi kita, yang mau kita berubah. Dia tengah mengembuskan nafasnya buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya engkau hidup. Tapi begitu kita menikmati dunia, kita mati. Nah, permasalahannya banyak orang tidak menyadari sebenarnya dia sudah mati. Banyak orang tidak menyadari kalau sesungguhnya rohaninya sudah mati. Tidak ada kontak dengan Allah, tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Ini yang bahaya. Saudaraku, minggu lalu kita udah bahas, kalau orang mati itu gak ada nafas, gak ada doa. Nafas hidup kita itu doa. Kalau saudara sudah mati, saudara sudah tidak punya keinginan untuk berdoa. Berdoa udah mulai malas-malesan, ibadah udah mulai malas-malesan. Ada orang-orang juga yang sudah mati tapi dia tidak sadar, organ-organ tubuhnya sudah tidak berfungsi. Dia sudah tidak bermanfaat lagi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena yang dia fokuskan adalah kepentingannya. Yang dia fokuskan adalah dirinya, kehendaknya, keinginannya. Ini bahaya. Sama-sama kita lihat Yohanes 15 ayatnya kedua. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Iya, saudara perhatikan baik-baik ya. Kalau engkau tidak berbuah, kalau engkau tidak berbuah, engkau tetap harus dipotong. Dipotong dan dibuang. Tapi kalau engkau sudah berbuah, engkau harus dibersihkan dengan firman Tuhan. Kita harus mengizinkan diri kita untuk dibersihkan terus dengan kuasa firman. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuahnya. Nah, permasalahannya di mana? Banyak orang tidak berbuah tapi tidak menyadari. Kita memang hidup tuh secara daging kita hidup. Tapi yang dipentingkan Tuhan adalah kerohanian kita. Buat apa kita hidup tapi kalau rohani kita mati? Sekali lagi saya bilang ya, dengar ya, lebih baik kita mati tapi kita hidup bersama Tuhan, daripada kita hidup tapi rohani kita mati. Kita nggak punya kontak lagi dengan Tuhan, nggak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Ayat 6 dan 7. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, tinggal di dalam aku, terus ia dibuang keluar. Ia dibuang keluar. Tadinya dia ranting, tapi tidak connect dengan Tuhan. Tidak ada koneksi lagi dengan Tuhan. Terus seperti ranting dan menjadi kering. Lihat ranting kering nih kayak gini nih. Kena Gunung Semeru. Terus kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Iya. Saudara perhatiin ya, ranting kering nih. Nggak ada gunanya. Cuman dibuang. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah menghasilkan buah. Nah, berapa banyak dari kita concern sama kerohanian? Berapa banyak dari kita concern sama kerohanian?
Tidak tinggal di dalam artinya tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan. Secara fisik hidup, tapi secara rohani mati. Secara fisik hidup, tapi secara rohani mati. Ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Lihat ya. Lihat ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, jadi kamu ada di dalam Tuhan, dan firman Tuhan ada di dalam kamu, baru kamu bisa minta apa saja yang kamu kehendaki. Baru di situ dibilang kamu akan menerimanya. Artinya apa? Sudah terkoneksi dengan Tuhan, saudara dan Tuhan sudah punya satu kehendak. Sudah punya satu kehendak. Nah, permasalahannya di mana? Apakah kita sudah punya satu kehendak dengan Tuhan? Bukankah kalau belum, ini bahaya kerohanian kita. Sekali lagi, kerohanian kita sebenarnya dalam bahaya kalau kita belum punya satu kehendak dengan Tuhan. Kita masih punya kehendak-kehendak lain di luar kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita masih punya kehendak-kehendak lain di luar kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita belum di dalam Tuhan dan firman-Nya belum di dalam kita. Saya selalu kasih contoh ya, gini ya. Bak dilempar batu ke dalam. Batu di dalam air. Betul? Batu di dalam air, tapi batu tidak serap air. Betul? Banyak dari kita mengaku di dalam Tuhan, tapi tidak menyerap Tuhan. Enggak ada karakter Allah di dalam kita. Enggak ada karakter Allah di dalam kita. Kita masih pemarah, masih emosional, masih curigaan, masih segala sesuatu, masih semua yang gak beres ada di dalam kita. Kita benar ada di dalam Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, tapi kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita keras kayak batu. Semakin keras engkau, semakin sulit pembentukannya. Dan maaf saya bilang ya, semakin keras engkau, semakin sakit engkau akan dibentuk. Tambah keras, tambah sakit engkau akan dibentuk. Wah, Tuhan jahat. Enggak, engkau yang keras. Kamu yang keras. Kalau kamu nggak keras, pembentukan akan semakin nyaman. Tambah kita keras, tambah keras pembentukannya. Aduh. Makanya jangan keras-keras deh. Sekali lagi saya bilang ya, tidak tinggal di dalam, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Saya lempar spon. Spon tahu ya sponnya? SpongeBob. Spon tahu ya? Saya lempar ke dalam air. Spon di dalam air, betul? Spon nyerap air gak? Nyerap. Spon nyerap air. Tapi batu di dalam air, batu gak nyerap air. Nah, kita nih yang mana? Kalau kita tambah keras, tambah kita gak bisa nyerap Tuhan. Tambah keras kita, tambah sulit kita dibentuk. Tambah keras kita, tambah kita gak bisa nyerap Tuhan. Tambah lembut kita, tambah kita siap untuk dibentuk sama Tuhan. Oke? Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, artinya mati rohani. Secara fisik hidup, tapi secara rohani mati. Kejadian 3 ayatnya ke-23. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Iya, lihat ya, diusir dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Pergi dari Taman Eden artinya pergi dari hubungan dengan Tuhan.
Nggak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan kematian rohani. Ini yang disebut dengan kematian rohani. Saudara boleh ibadah, saudara boleh rajin pelayanan, tapi kalau engkau nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, sorry, maaf, rohanimu mati. Engkau boleh ibadah 7 kali dalam 1 minggu, tapi kalau engkau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, mati. Ya, selalu saya bilang ini ibadah korporat. Saudara nyembah, saudara bisa ngerasain hadirat Tuhan, itu korporat. Yang Tuhan mau adalah pribadi sama pribadi, 1 lawan 1 sama Tuhan. Ketika saudara masuk kamar, kunci pintu di kamar, saudara ngalamin Tuhan secara pribadi, 1 lawan 1. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Ibadah korporat, saudara ngalamin hadirat secara korporat. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita semua. Tapi kalau ibadah pribadi 1 lawan 1, waduh, itu keintimannya luar biasa. Saya bersosialisasi sama saudara di sini. Tapi begitu di rumah, saya punya keintiman khusus sama istri saya. Apa yang saudara tidak tahu, saya punya hubungan khusus sama dia. Nah itu, hubungan kita sama Tuhan tuh harus seperti itu. Bukan sekedar hubungan korporat, tapi hubungan pribadi secara intim. Itu yang Tuhan cari. Kalau engkau nggak punya hubungan pribadi yang seperti itu, jangan-jangan kau sudah mati. Paham nggak? Tinggal di dalam Tuhan artinya menyatukan pola pikir dan kehendak, merindukan apa yang Tuhan rindukan dan menolak apa yang Tuhan tolak. Menyatukan pola pikir, merindukan apa yang Tuhan rindukan dan menolak apa yang Tuhan tolak. Nah, sampai ke tahap itu enggak? Sekarang banyak orang lain merindukan apa yang Tuhan tolak dan menolak apa yang Tuhan rindukan. Kenapa? Karena daging. Kenapa? Karena udah nggak ada hubungan, nggak ada kontak lagi dengan Tuhan. Itu bahayanya. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Dua Korintus 6 ayat 16. Ya. 2 Korintus 6 ayat 17. Ayat 16, 17 ya. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Keluar kamu dari antara mereka, terus? Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ya. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Jangan menjamah apa yang najis. Apa yang Tuhan gak suka, kamu harus tidak suka. Apa yang Tuhan suka, harus kamu suka. Terus? Maka aku akan menerima kamu. Maka aku akan menerima kamu. Tuhan akan menerima kita kalau kita menolak apa yang Tuhan tolak dan menerima apa yang Tuhan terima. Terus 18. 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Aku akan menjadi bapamu, terus? Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Ini bicara tentang hubungan atau koneksi. Ini sekali lagi bicara tentang hubungan atau koneksi. Kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Artinya ada hubungan kembali antara saudara dengan Tuhan. Ada hubungan kembali antara saudara dengan Tuhan kalau saudara menolak apa yang Tuhan tolak dan menerima apa yang Tuhan terima. Gimana Pak caranya tahu? Ya punya hubungan dong sama Tuhan. Nggak punya hubungan nggak bisa. Ya jadi kekristenan, sekali lagi saya ulang, kekristenan bukan sekedar percaya dan diselamatkan, bukan. Kekristenan
Kekristenan bukan sekedar percaya dan selamat, bukan. Kekristenan adalah percaya dan menyerahkan diri dan diubah menjadi seperti Kristus. Baru selamat. You gak jadi seperti Yesus. You gak jadi seperti Yesus. Tuhan bilang apa? Siapa kamu? Aku gak kenal. Aku telah bernubuat demi namamu. Aku telah mengusir setan demi namamu. Aku telah menumpangkan tangan atas orang sakit demi namamu. Tuhan bilang, siapa ya kamu ya? Aku gak kenal loh. Kenapa? Gak ada wujud Yesus di dalammu. Gak ada karakter Allah di dalammu. Gak ada kasih di dalammu. Keluar dari kecemaran. Keluarlah dari cemar. Keluarlah dari dosa. Penyangkalan diri itu yang diperlukan. Baru bisa menyatu dengan kebenaran. Kalau saudara tidak menyangkal diri, tidak pernah bisa menyatu dengan kebenaran. Tidak bisa menyatu dengan kebenaran, artinya saudara menyatu dengan kecemaran. Kalau saudara menyatu dengan kecemaran, itu tandanya saudara sudah mati rohani. Orang mati dibangunin. Bisa nyapa gak? Enggak. Saudara dibangunin sama Tuhan. Bangun dah. Dibangunin. Bangun doa. Bangun gak? Jam 4 dibangunin sama Tuhan. Bangun doa. Bangun dah. Gak ada yang bisa jawab kan? Gak ada yang bisa jawab kan? Dibangunin. Bangun doa. Bangun gak? Bangun, dibangunin bini baru bangun. Dibangunin Tuhan, aduh masih ngantuk Tuhan. Itu gak ada hubungan. Bahaya loh. 1 kali saudara biarin, 2 kali saudara biarin, 3 kali biarin, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Jadi terbiasa. Terbiasa apa? Terbiasa menolak suara Tuhan. Begitu saudara sudah terbiasa menolak suara Tuhan, saudara telah terbiasa juga untuk berbuat dosa. Terbiasa menolak suara Tuhan, saudara akan terbiasa berbuat dosa. Saudara terbiasa juga tidak menyangkal diri. Simak ya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, pasti kita jadi pelanggar firman. Pasti kita jadi pelanggar firman. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, kita mati. Bisa ngerti sampai sini? Kalau saudara tidak punya persekutuan atau hubungan dengan Tuhan, saudara pasti jadi pelanggar firman. Kalau saudara tidak punya persekutuan dan hubungan dengan Tuhan, pasti saudara mati rohani. Oke. Tolong digarisbawahi ya. Kenikmatan dosa segera akan berakhir. Kenikmatan dosa pasti ada ujungnya, pasti akan berakhir. Sorry, maaf. Tapi dampak dari dosa itu kekal. You nikmatin dosa, ada ujungnya gak? Ada ujungnya gak? Ada ujungnya. Suatu hari kita gak bisa nikmatin lagi. Tapi dampaknya itu loh yang you gak pikirin. Kenikmatan dosa segera berakhir, tapi sengat dosa tidak pernah berakhir. Sengat dosa tidak berakhir jika saudara tidak ambil keputusan hari ini untuk ikut Tuhan. Jika engkau tidak ambil keputusan hari ini untuk ikut Tuhan, sengat dosa ada dekatmu. Sengat dosa apa? Maut. Wah Pak, nakut-nakutin. Enggak, saya nggak nakut-nakutin. Ini fakta. Ini saudara belajar Alkitab, saudara akan ngerti kok. Nikmatilah dosa dan tuailah kemudian.
Kenikmatan dosa segera akan berakhir, tapi sengat dosa tidak. Jika saudara tidak ambil keputusan hari ini. Garis bawahi ya. Jadilah pembunuh dosa, atau engkau dibunuh oleh dosa. Saya kasih tanda kutip ya. Jadilah pembunuh dosa, atau engkau dibunuh oleh dosa. Bunuh tuh dosa, sangkal dirimu, pikul salibnya, atau engkau dibunuh sama dosa. Berapa banyak orang Kristen gak peduli dengan yang namanya dosa, gak peduli dengan yang namanya kekudusan. Jadilah pembunuh-pembunuh dosa, atau dosa itu akan membunuhmu. Simak sekali lagi, satu lagi. Anda tidak akan pernah bicara lantang menentang dosa jika sampai hari ini Anda masih terhibur sama dosa. You tidak akan pernah bicara lantang tentang dosa kalau sampai hari ini you masih terhibur sama dosa. Kita nggak akan pernah bilang, saya menyangkal dosa, itu salah, itu tidak benar. Saya nggak mau jadi seperti itu, saya nggak mau. Saudara nggak akan sampai ke sana kalau saudara masih menikmatinya sampai hari ini. Hati-hati. Dosa membuat kita mati rohani, membuat kita nggak berkutik lagi. Kita boleh punya segalanya, kita boleh punya segalanya, tapi kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita kehilangan segala-galanya nanti. Saya ulang ya, kita boleh punya segalanya di dunia, tapi kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, you akan kehilangan segala-galanya di kekekalan. Kehilangan segala-galanya di kekekalan. Aduh. Ayo yuk kita berubah yuk semua yuk. Seram loh, bener seram. Tuhan sangat mengasihi saudara, sangat mengasihi saya. Ayo sama-sama, Tuhan mau ngajak kita. Ayo sama-sama kita berubah yuk. Tuhan izinkan dirimu diubah sama Tuhan menjadi pribadi yang elok di hadapannya. Tapi Pak, kalau diubah sama Tuhan sakit Pak. Iya sakit, karena dagingmu yang dikutik-kutik sama Tuhan. Kenikmatanmu akan hilang. Kenikmatanmu akan hilang. Tapi engkau akan menikmati Tuhan, dan Tuhan akan menikmati engkau. Simak ya, Tuhan gak pernah bisa menikmati engkau selama engkau masih menikmati dunia. Tuhan gak pernah bisa menikmatimu ketika engkau masih menikmati dunia ini. Mati bagi dunia, baru hidup bagi Tuhan. Mati bagi dunia, baru bisa dinikmati sama Tuhan. Nggak mati bagi dunia, nggak bisa dinikmati sama Tuhan. Saya tanya sama saudara, saudara mau nggak dinikmatin sama Tuhan? Mau nggak? Kalau saudara mau dinikmatin sama Tuhan, saudara harus berhenti menikmati dunia. Berhenti menikmati dunia, nggak ada cara lain. Alkitab mengajar kita ada dua jenis manusia. Dua jenis manusia. Yang pertama, orang benar yang merasa dirinya berdosa. Orang ini akan terus memperbaiki dirinya. Terus memperbaiki dirinya. Aduh, saya nih, saya butuh diproses terus, saya mau dibentuk terus, saya mau terus dibentuk. Ini orang pertama, ciri orang pertama di Alkitab. Orang benar yang selalu merasa dirinya berdosa. Yang kedua, ciri yang kedua, orang berdosa yang merasa dirinya selalu benar. Yang satu, orang benar yang merasa dirinya berdosa. Orang ini akan terus memperbaiki diri. Tapi yang kedua, orang berdosa yang merasa dirinya benar, dia akan bertahan dalam kesalahannya.
Yang orang tipe kedua ini akan bertahan di dalam kesalahannya. Kenapa? Karena dia merasa, gue udah benar. Dalam hubungan dengan sesama juga begitu. Begitu kita merasa diri kita benar, hati-hati di situ. Pada saat kita merasa diri kita benar sama sesama, gue benar, dia yang salah, hati-hati. Kebenaran Allah tidak ada di dalam kita. Bisa-bisa kita kehilangan kebenaran itu. Oke. Kematian rohani diawali dari berubah setia. Ketika kita berubah berbalik Allah, dari Allah kepada dunia, kita berubah setia. Itu tandanya kita sudah mengalami kematian rohani. Kematian rohani terjadi diawali dari berubahnya kita, berubah setia. 1 Tawarikh 10 ayat 13 sampai 14. 1 Tawarikh 10 ayat 13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Saul mati, lihat, karena perbuatannya yang tidak setia kepada Tuhan. Mau nggak kita berubah setia, terus kita mati? Terus? Oleh karena ia tidak berpegang Karena pada saudara firman dan Tuhan, saya tidak berpegang pada firman Tuhan, kita mati. Terus? dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Karena kita mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia, kita mati. Terus lanjutkan. 1 Tawarikh 10 ayat 14. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Kita nggak mengandalkan Tuhan, kita mati. Saudara merasa diri mampu, andalkan diri sendiri, mati kita. Mulailah andalkan Tuhan, saudara akan hidup. Terus? Sebab itu Tuhan membunuh dia. Tuhan membunuh dia. Sekali lagi, Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya, kenapa Tuhan membunuh dia? Karena dia berubah setia. Jangan sampai ya kita sampai ke tahap ini. Jangan pernah sampai saudara sampai ke tahap ini. Simak ya, simak ya, simak ya. Kerohanian saudara akan terhenti seiring dengan bertumbuhnya dosa. Kerohanian kita akan berhenti seiring dengan bertumbuhnya dosa. Semakin dosa bertambah, semakin kita nggak peduli dengan kebenaran, semakin mati rohani kita. Ini saya mau kasih kesaksian 2 hari lalu. 2 hari lalu saya mimpi. Di mimpi itu saya ketemu dengan Tuhan. Tuhan cuma kasih 2 pesan sama saya. 2 pesan sama saya. Saya udah ngomong sama istri saya jadiin quote pesannya. Saya jadiin quote. Yang pertama Tuhan bilang gini. Yang pertama Tuhan bilang banyak orang tahu firman, tapi hanya sedikit yang melakukannya. Lebih banyak orang tahu firman tapi jadi pelanggar firman. Tuhan kasih warning di situ, ada bahaya ini semua. Saya nggak mau kita masuk dalam tahap itu. Saudara tahu firman, dengar firman, belajar firman. Saudara tahu firman, tapi saudara nggak peduli dengan kebenaran itu. Saya bilangnya sama saudara, kebenaran itu pedang. Ya, pedang. Pedang begini, pedang terhunus. You main-main di sini, you kena pedangnya. Kena goresannya. Kenapa? Karena kita nggak peduli dengan firman. Kita nggak peduli dengan kebenaran. Akhirnya kita tergores. Begitu kita tergores, kita bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Ya salah lu sendiri, lu yang ngelanggar firman. Saya berharap saudara bisa ngerti sampai ke tahap ini. Tuhan
jelas ngomong begitu. Saya nggak mau ya, saya nggak mau. Saudara tahu firman, tapi saudara nggak peduli sama firman. Saudara abaikan. You udah tahu nggak boleh, you udah tahu nggak bisa. Bablas terus, hantem terus. Aduh, kacau deh. Belajar rendahin diri. Dan belajar tidak menjamah apa yang Tuhan gak mau kau jamah. Belajar tidak menjamah apa yang Tuhan gak mau kau jamah. Simak ya saudara ya. Salah satu strategi iblis yang berhasil membuat kekristenan bertahan di pengetahuan. Hanya sampai pengetahuan. Bertahan di pengetahuan aja. Tapi nggak pernah masuk sampai pada tahap pengenalan. Nggak pernah masuk sampai tahap pengenalan. Itu bahaya. Kita nggak pusing dengan perasaan Allah. Yang kita pusing adalah perasaan kita. Saya harus disenangkan, saya harus dipuaskan, saya. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Saya nggak peduli dengan perasaan Tuhan lagi. Saya hanya tahu pengetahuan tentang Tuhan, tapi saya nggak pernah masuk dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada hubungan dengan Tuhan. Tuhan pernah ngomong gini sama saya. Berapa banyak orang yang berdiri di mimbar, tapi nggak punya lagi hubungan dengan aku, kata Tuhan. Nggak punya lagi koneksi dengan aku. Makanya Tuhan bilang, buat nih, khotbahin atau buat buku nih, akankah orang mati berjalan. Kenapa? Karena mereka tidak punya lagi hubungan dengan Tuhan. Saya nggak mau ini terjadi di chosen generation. Saudara harus punya kontak dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak boleh saudara kehilangan itu. Kehendak kita harus tunduk pada kehendak Allah. Kita nih sudah terbiasa liar, tidak tunduk. Oleh sebab itu dibutuhkan penundukan diri pada kehendak Allah. Dan penundukan diri pada kehendak Allah hanya bisa dilakukan ketika saudara menyangkal diri atas segala kenikmatan yang ada. Sangkal diri atas semua kenikmatan yang ada. Mudahkah sampai situ? Enggak. Jangan sampai kita seperti orang mati yang berjalan. Kita jadi zombie di dalam gereja. Sepertinya kita hidup padahal kita sudah mati, udah gak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Berubah setia, artinya berbalik dari kebenaran kepada kefasikan. Tidak menyesal, merasa diri benar, menikmati dosa. Berapa banyak orang Kristen seperti ini, mengawalinya dengan roh, menggebu-gebu dengan Allah, menggebu-gebu dengan Allah. Makin lama makin suam. Dia nggak pusing dengan kesuamannya. Yang dia pusing adalah bagaimana caranya seluruh kehidupan saya terpenuhi. Saya bilang sama saudara, saudara nggak punya nasi, saudara bisa nangis kok. Bisa nangis, kita nggak punya nasi. Kita nggak punya Tuhan, kita nggak pernah punya perasaan. Kita nggak ada makanan, kita bisa nangis. Kita nggak ada Tuhan, kita seperti biasa-biasa aja. Paulus bilang, kita mengawalinya dengan roh, jangan sampai diakhiri dengan daging. Kita sudah mulai dalam roh, jangan diakhiri dengan daging. Kita sudah mengawalinya dengan Tuhan. Dosa masuk, kita nikmatin, akhirnya kita tenggelam di dalam dosa. Dan membuat kita menjadi serupa dengan dunia. Ingat ya, saudara pernah nonton Titanic? Pernah? Lihat, kenapa kapalnya bisa tenggelam? Karena ada lubang. Betul? Betul ya? Lihat ya, saudara punya sekoci misalnya. Masukin lubang di situ, bikin lubang di situ.
kapal tenggelam. Betul gak sih? Betul? Ingat ya, satu lubang kecil itu bisa tenggelamin kapal. Bisa menenggelamkan kapal yang begitu besar. Maksudnya apa, Pak? Satu dosa kecil bisa membuat kau masuk dalam neraka yang dalam, yang seakan-akan itu wajar. Satu lubang kecil bisa tenggelamin kapal yang begitu besar. Satu dosa kecil yang seakan-akan tidak berarti. Hei, ada nggak si Pak Edi, ada nggak? Oh, bilang aja gua nggak ada. Bilang gua nggak ada. Bilang gua nggak ada. Satu dosa kecil itu bisa menjadi kebiasaan, dan seakan-akan itu tidak ada artinya. Di mata Tuhan tetap itu kejahatan. Ya, jadi Pak gimana Pak? Kita nggak boleh berdusta dengan cara apapun. Tapi Tuhan memberi kita hikmat untuk menjawab dengan hikmat. Sampai sini paham? Ingat ya, satu lubang bisa tenggelamin kapal. Satu dosa bisa tenggelamin kita menjadi seorang pendosa. Dosa pasti membuat seseorang berubah setia. Dia tidak lagi setia. Menikmati kelemahan sama dengan melemahkan kebenaran. Contoh gini, wah iya memang saya nih pendosa, saya nih orang lemah, saya nggak bisa lepasin diri dari dosa-dosa seksual. Kenapa? Karena kita nggak pernah punya kemauan untuk lepasin diri itu. Kalau kita punya kemauan, kita ngotot, kita lawan itu. Kita gimana? Tuhan, tolong Tuhan, saya nggak mampu. Tapi saya percaya, saya bisa. Bersama Tuhan. Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk melepaskan diri dari dosa itu. Tapi kita nggak mau. Kenapa? Karena kita menikmati. Ketika kita mulai menikmati, kita lemahin kebenaran. Seakan-akan jadi gini, karena kasih karunia saya pasti diselamatkan. Karena kasih karunia saya pasti diselamatkan. Percayalah, saya walaupun saya hidup berdosa nih, saya hidup begini, tapi percayalah, saya pasti selamat. Nggak bisa gitu loh. Kita melemahkan kebenaran, itu namanya melemahkan kebenaran. Pak berani ngomong gitu, Tuhan baru tadi pagi ngomong saya. Tuhan yang ngomong tadi pagi sama saya. Baru tadi pagi Tuhan bilang gitu. Nikmati dosa, engkau melemahkan kebenaran. Membenarkan kelemahan, engkau juga melemahkan kebenaran. Wah kita nih orang berdosa, tenang aja, kita pasti diselamatkan. You gak bergelut dengan dosa, you gak akan pernah punya kemenangan lawan dosa. Sekali lagi ya, you tidak pernah bergelut lawan dosa, you tidak pernah menang lawan dosa. Lihat, Yakob, kalau dia tidak bergelut, dia tidak bisa dibilang pemenang. Ketika dia bergelut, baru dia bilang, dia menang. Oke, sampai sini ngerti? Dosa bukan sesuatu yang wajar. Dosa membuat kita berubah setia dan membuat kita mati rohani. Berubah setia artinya bertindak dikendalikan oleh pola pikir. Apa ciri-ciri kematian rohani? Ciri-ciri kematian rohani. Yang pertama, saudara akan kehilangan selera akan hal-hal yang rohani. Ketika saudara mulai kehilangan selera akan hal-hal yang rohani, itu tandanya saudara sudah mengalami mati rohani. Mau ke gereja, males mumpung pandemi banyak alasan. Bisa bikin alasan segala macam. Wah Pak, lagi banyak virus nih. Ada dari Delta jadi Omikron. Dari Omikron jadi apa?
Nggak tahu lagi. Sekarang kita ditakutin lagi dengan Omikron. Dan banyak orang Kristen mulai ketakutan lagi. Jangan Nataru nanti ada Omikron. Nggak apa-apa. Kita nggak Nataru, nggak apa-apa. Natal itu ada di hati kita kok. Amin. Tapi Tuhan suruh kita doa semalam, man. Gimana? Jadi bukan alasan untuk nggak cari Tuhan. Bukan alasan untuk nggak ke gereja. Bukan alasan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Orang Kristen, orang Israel mau ibadah, Musa datang, aku mau ibadah. Mesir kasih nggak? Nggak kasih. Mesir nggak kasih. Nggak boleh. Dikasih tulah, mulai diringanin. Boleh nggak ibadah? Mesir langsung bilang, boleh. Orang tua, anak-anak nggak boleh. Sama nggak? Mulai diringanin. Akhirnya dikasih tulah baru. Dia bilang, udah pergi. Udah ibadah sana. Saya perhatikan baik-baik. Jangan pakai alasan. Percaya, kalau saudara berdoa, saudara disertai Tuhan. Mau virus apapun, tidak akan pernah mencelakakan kau. Tidak akan mencelakakan kau. Percaya. Ya. Saudara lihat ya. Waktu Adam dan Hawa jatuh dosa, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Sembunyi. Artinya apa? Begitu kita jatuh dosa, dosa membuat kita kehilangan respon akan Allah. Coba deh perhatiin. Bikin dosa, kita mulai gak peka sama suara Tuhan. Kita mulai gak peka sama perintah Tuhan, sama kehendak Tuhan. Betul gak sih? Pengalaman ya kita ya. Begitu kita dosa, waduh mulai gak peka nih. Mulai gak peka. Tuhan bilang stop nak. Kita bilang terus Tuhan, belum selesai Tuhan. Terus Tuhan, terus, gak apa-apa Tuhan. Saya percaya Tuhan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan bilang, aduh, kayak begini. Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, terus? Yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Iya, sembunyi. Contohnya gini, contoh nih. Contoh, saya kasih contoh. Tuhan bilang, gak boleh makan babi, misalnya. Misalnya Tuhan bilang, jangan makan babi, kata. Misalnya, tester gak apa-apa. Tuhan bilang misalnya, Tuhan bilang jangan makan babi. Jangan makan babi, jangan enak jangan makan jengkol. Misalnya Tuhan ngomong gitu, jangan makan jengkol. Saudara makan. Saudara mulai nikmatin. Begitu saudara nikmatin, saudara lupain apa suara Tuhan yang sebelumnya. Jangan makan jengkol. Kita mulai lupa. Kita mulai gigit dan kita ngerasain enaknya, renyahnya, segala macam. Walaupun saya tidak pernah makan. Saya sampai bilang sama istri saya, semua makanan enggak ada. Oke lah, gue pikir-pikir makan itu. Tapi selama masih ada pilihan, kayaknya saya gak akan milih itu. Ngerti ya? Tambah engkau nikmatin dosa, tambah kehilangan sense of God. Perasaan Allah di situ akan hilang. Saudara akan kehilangan perasaan Allah. Tambah engkau nikmatin,
tambah engkau hilang perasaan itu. Respon akan Allah semakin pudar. Saudara lihat ya, kita lihat di Lukas 15 ayat 12, 13. Lukas 15 ayat 12. Ini tentang anak yang hilang ya. Saya yakin semua udah tahu ini. Oke, terus. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Semua orang percaya pasti diberkati. Amin. Terus, tapi bagaimana cara engkau mengelola berkat dari Tuhan, itu yang masalah. Semua kita pasti diberkati, tapi bagaimana cara engkau mengelola berkat itu yang menjadi masalah. Apakah engkau mengelolanya dengan cara kehendak Tuhan atau dengan cara kehendakmu sendiri? Terus? Lukas 15 ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Engkau diberkati. Aduh, gak enak banget. Kaget. Engkau diberkati, tapi engkau tidak jadi berkat. Lihat, dia pergi ke negeri yang jauh, dia boroskan harta miliknya, dan mulai berfoya-foya. Apa yang Tuhan beri, engkau pakai untuk kepentinganmu. Hari ini engkau masih sehat. Puji Tuhan, saya masih kuat, masih sehat. Kesehatanmu engkau pakai untuk kepentinganmu, untuk hal-hal yang duniawi. Sorry, maaf saya bilang. Maaf ya. Lebih baik engkau diranjang orang sakit daripada engkau sehat dan berdosa. Maaf, gak enak dengernya. Memang gak enak dengernya. Tapi gak ada pilihan. Ya, saya bilang sama saudara sekali lagi, lebih baik engkau sakit tapi engkau mulia daripada engkau sehat tapi binasa. Gak enak dengernya loh. Terus? Di sana ia memboroskan harta miliknya. Di sana dia memboroskan semua harta miliknya. Terus? Dengan hidup berfoya-foya. Terus? Lukas 15 ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Iya, mulai ada masalah. Masalah justru mendatangkan berkat. Amin. Saya pernah mimpi, kan saya pernah cerita ya. Saya lagi mimpi, tiba-tiba ada banjir. Saya di satu gedung bertingkat tinggi. Saya di lantai dasar. Tiba-tiba air datang. Ada orang teriak, air, seperti tsunami datang. Saya naik ke lantai 2. Begitu saya naik ke lantai 2, teriak lagi di lantai 2, air. Saya lihat lagi, air udah dekat. Saya naik ke lantai 3. Terus ada teriak lagi, air. Terus saya naik, tahu-tahu saya sudah di lantai 27. Saya ternganga di situ. Terus Tuhan bilang gini, Tuhan ngomong, saya dengar suara Tuhan jelas. Tuhan bilang gini di mimpi itu, masalah tidak akan membunuhmu, tapi masalah membuat kau semakin dekat dengan aku. Percaya nggak saudara? Saudara ngalamin masalah. Masalah sebenarnya baik buatmu. Semua obat itu pahit, tapi menyembuhkan. Tapi permen manis, tapi buat gigimu rusak. Ngerti ya? Terus? Lukas 15 ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Iya, jadi hamba. Dosa membuat engkau jadi hamba. Engkau kehilangan, pertama engkau kehilangan hubungan dengan Allah. Engkau menjadi hamba dunia. Dan dosa membuat engkau terikat. Terus? Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya. Iya. Tambah engkau diamin dosa itu, tambah kotor engkau. Kenapa? Karena engkau akan menjaga babi-babinya. Terus? Lukas 15 ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang
menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Minta ampas babi aja nggak dapet. Terus Lukas 15 ayat 17. saya tanya sama saudara, bapaknya nyari dia nggak? Nyari dia nggak? Bener nyari. Lihat yang bener, nyari nggak? Bapaknya nunggu nggak nyari. Sekarang saya tanya, bapak di surga nyari saudara nggak? Ketika saudara berdosa, enggak, dia nunggu engkau bertobat. Dia nunggu lu bertobat. Yuk nggak bertobat. Waduh, Tuhan bilang, siapa ya? Aku nggak kenal. Terus? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Yuk nggak sadar. Yuk kehilangan. Terus? Lukas 15 ayat 18. Bangkit, sadar, bangkit. Terus? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Iya. Lihat ya, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku telah begitu jauh, dalam aku tinggalin Tuhan. Hari ini mau gak saudara kembali sama Tuhan? Sadar gak kalau kita sudah jauh dari Tuhan? Sadar gak begitu dalam kita sudah jatuh dalam dosa? Sadar gak sih? Sadar gak kalau kita sudah begitu jauh dari Tuhan? Ayolah kita kembali, semuanya kita kembali. Semua untuk kebaikan kita kok. Sorry ya, jangan tunggu bermasalah baru engkau bertobat. Ya, jangan tunggu bermasalah baru bertobat. Tapi biarkan engkau bertobat supaya engkau tidak cari-cari masalah. Jangan tunggu bermasalah baru bertobat. Tobat dulu, engkau tidak cari masalah. Ya, ayo sama-sama kita berubah. Kayaknya saya harus akhiri dulu. Kita sambung minggu depan lagi. Jujur, saya pesimistis ini akan selesai 9 seri. Ini baru seri kelima. Saya masih dalam kematian, masih bahas kematian rohani. Minggu depan mungkin saya akan bahas kematian rohani sama pemulihan gambar Allah. Pemulihan gambar Allah minimal saya butuh 5 seri. Mungkin 10 sampai 11 seri kita baru selesai. Saya cuma bilang sama saudara, kalau saudara dengar firman, sadar, kita sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Dan itu harus dipulihkan. Amin. 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 Tuhan berkati.